Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok akan mempresentasikan terkait materi Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasa disebut Basnas dengan beranggotakan ada Kang Agung Gunawan, saya sendiri Resi Siti Nuryani, dan Kang Muhammad Andri. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan materi yang akan dibahas yaitu mengenai landasan hukum Basnas, tugas dan fungsi Basnas, struktur organisasi, dan peran organisasi dalam pengembangan ekonomi. Materi yang pertama, landasan hukum Basnas. Beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah mengalami perubahan tafsiran, yaitu mengenai lembaga amil zakat yang biasa disebut LAZ. Hal tersebut disebabkan adanya Judicial Review atau JR yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Zakat Indonesia, yaitu KOMAJ, yang terdiri dari Yayasan Dompet Duafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Portal Infak, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang, LPP Siswa Harum, Yayasan Harapan Duafa Banten, Lembaga Manajemen Infak, YPI Bina Madani Mojokerto, Rudi Dwi Sutiyanto, dan kawan-kawan. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa negara sebagai religious welfare state mempunyai kewajiban memajukan kesejahteraan umum yang bersifat lahir dan batin. Campur tangan pemerintah mutlak diperlukan agar pengelolaan zakat oleh masyarakat menjadi efektif dan efisien. Kemudian mengenai izin pembentukan lembaga amil zakat tentang terdaftar sebagai organisasi masyarakat Islam dan berbentuk lembaga berbadan hukum dalam Pasal 18 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan oleh Mahkamah merupakan suatu kesatuan yang merupakan pilihan atau alternatif. Sedangkan mengenai persyaratan izin lembaga amil zakat pada pasal 18 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa mendapatkan rekomendasi dari Basnas bukan dalam konteks Basnas menentukan dapat atau tidak dapat suatu lembaga menjadi LAZ. Basnas dalam konteks pemberian rekomendasi ini adalah sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu memberikan pertimbangan terkait izin pendirian LAZ. Sehingga terdapat masyarakat Basnas merupakan pihak yang memberikan konsultasi dalam pendirian LAZ. Materi yang kedua, mengenai tugas dan fungsi dari Basnas. Tugas Basnas. Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dan fungsi Basnas yaitu selain memiliki tugas dan fungsi melakukan pengelolaan zakat, Basnas juga melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara nasional. Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan subsistem dari hukum nasional. Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat. Hukum Islam mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional. Nah, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ditunaikan bagi yang mampu, negara Indonesia telah mempercayakan pengelolaan zakat kepada Basnas. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan Basnas mempunyai fungsi yaitu yang pertama, perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
Materi yang ketiga yaitu struktural pada Bajnas. Terdiri dari ketua yang bertugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bajnas. Contohnya seperti melakukan perencanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lalu melaksanakan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lalu mengendalikan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat juga. Lalu ada wakil ketua, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Contohnya seperti menyusun strategi pengumpulan zakat, mengelola dan mengembangkan data muzaki, mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan, dan melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat. Lalu kepala pelaksana mempunyai tugas dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengumpulan serta bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lalu sekretaris mempunyai tugas dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum. Lalu bidang pengumpulan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, bidang pengumpulan membantu wakil ketua 1 dalam menyelenggarakan fungsi. Contohnya yaitu untuk penyusunan strategi pengumpulan zakat, pelaksanaan pengolahan dan pengembangan data muzaki, pelaksanaan kampanye zakat, pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, dan pelaksanaan pelayanan muzaki. Lalu bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Contohnya sebagai penyiapan penyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lalu pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dan mustahik. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dan bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Contohnya seperti menyiapkan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten atau kota. Lalu menyusun rencana tahunan Bajnas kabupaten atau kota, melaksanakan evaluasi tahunan dan 5 tahun rencana pengelolaan zakat kabupaten atau kota, dan melaksanakan pengelolaan keuangan Bajnas kabupaten atau kota. Lalu selanjutnya bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil Bajnas kabupaten atau kota, administrasi pengkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi, yaitu memiliki contoh untuk menyusun strategi pengelolaan amil Bajnas kabupaten atau kota. Yang melaksanakan perencanaan amil Bajnas kabupaten atau kota, melaksanakan rekrutmen amil Bajnas kabupaten atau kota, melaksanakan pengembangan amil Bajnas kabupaten atau kota. Lalu yang terakhir, satuan audit internal yang mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal Bajnas kabupaten atau kota. Dengan menyiapkan dan melaksanakan program audit, lalu melaksanakan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua Bajnas, menyusun laporan hasil audit, dan menyiapkan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal. Materi yang keempat untuk peran organisasi dalam pengembangan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAJ melalui pendayagunaan dana zakat merupakan solusi atau berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Program yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi dapat mencangkup bantuan pengembangan usaha,
pemberdayaan petani dan pengrajin, paket pilihan, dan masih banyak lagi model pemberdayaan ekonomi lainnya. Untuk menjadi seorang wirausaha dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan pembinaan, yaitu motivasi. Karena motivasi merupakan aktivitas perilaku yang menimbulkan usaha kepada seseorang untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelatihan. Pelatihan bertujuan untuk menyiapkan seseorang agar mempunyai kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan. Pemodalan dan pemodalan sangat dibutuhkan dalam dunia usaha karena modal memegang peran penting dalam produksi. Dalam menjalankan perannya dalam pengelola program pemberdayaan gunaan zakat, LAT juga tentu didukung oleh sistem manajemen pengelolaan zakat, terutama dalam hal pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan mengenai Basnas yaitu aturan hukum Basnas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Basnas berkedudukan di ibu kota negara dan merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Fungsi dari Basnas adalah perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelola zakat. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih atas segala perhatian kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.